Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wulan Citrasari dari Fakultas MIPA, Prodi Matematika, kelas B sore, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan kebudayaan. Latar belakang manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena di mana manusia itu hidup dan menetap, pasti manusia akan hidup sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah yang ditinggalinya. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dalam segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan. Yang pertama yaitu secara biologis. Secara biologis itu apa? Secara biologis, manusia diartikan sebagai Homo sapiens dalam bahasa Latin yang berarti manusia yang tahu. Dan yang kedua dalam hal kerohanian. Mereka dijelaskan di dalam konsep jika yang bervariasi di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu dan akhirnya menjadi budaya yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu istilah kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia. Namun, manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan yang ada karena manusia yang menciptakannya. Dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Masuk materi yang pertama yaitu manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu dalam bahasa Sanskerta. Means tidak tinggal diam karena manusia sebagai dinamika dalam bahasa Latin yang berarti berpikir positif atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan dalam konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau reliras, dan sebuah kelompok atau genus. Manusia adalah makhluk yang luar biasa kompleks. Kita ini merupakan perpaduan antara makhluk material dan makhluk spiritual. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna karena menciptakan kebudayaan mereka sendiri, dan merekalah yang melestarikannya secara turun-temurun. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan mamalia dalam ilmu biologi, dan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia terdiri dari 4 unsur berkaitan, yaitu yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah hayat, yang ketiga adalah ruh, dan yang keempat adalah nafas. Dan ada 3 unsur yang mengandung suatu kepribadian manusia, yaitu yang pertama yaitu adalah ID, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah superego. Yang pertama yaitu ID. Apa itu ID? ID merupakan struktur kepribadian yang paling primitif dan paling tidak tampak. ID merupakan energi psikis yang irasional dan terkait dengan seks
yang secara instintual menentukan proses ketidaksadaran diri kita. Yang kedua itu adalah ego, atau sering disebut dengan eksekutif, karena perannya untuk memuaskan ID dengan saluran sosial agar dapat diterima masyarakat. Ego diatur oleh prinsip realitas dan mulai berkembang pada anak antara 1 tahun dan 2 tahun. Yang ketiga yaitu adalah superego. Apa itu superego? Superego yaitu merupakan struktur kepribadian yang terakhir yang muncul kira-kira pada anak usia 5 tahun. Masuk materi yang kedua yaitu B. Yaitu adalah B. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebutnya hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Dan ada juga yang menyebutnya makhluk paling cerdas. Dan semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia dengan segala sifat dan karakternya diciptakan dengan begitu sempurnanya oleh Allah yang Maha Kuasa. Masuk materi yang ketiga yaitu yang C yaitu pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari kata bud dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal. Kemudian menjadi kata budi atau tunggal atau budaya dalam bahasa Majemuk. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Sedangkan daya yang berarti pembuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Lanjut yang D. Masuk ke yang D yaitu adalah unsur-unsur kebudayaan. Menurut Kahn ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan, yaitu merupakan produk manusia sebagai homo religius. Dan yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi kemasyarakatan yaitu merupakan produk manusia sebagai homo socius. Dan yang ketiga, sistem pengetahuan. Apa itu sistem pengetahuan? Yaitu merupakan produk dari manusia sebagai homo sapiens. Yang keempat, sistem mata pencarian hidup yang merupakan produk dari manusia sebagai homo economicus, menjadi tingkat kehidupan manusia secara umum terus meningkat. Yang kelima, sistem teknologi dan peralatan, yaitu merupakan produksi dari manusia sebagai homo faber. Yang keenam, bahasa. Bahasa itu merupakan produk dari manusia sebagai homo longuens. Dan yang ketujuh, kesenian, merupakan hasil manusia sebagai homo aestheticus. Masuk yang E.
Yang adalah wujud kebudayaan. Selain unsur kebudayaan, masalah lain juga penting dalam kebudayaan adalah wujudnya. Pendapat umum mengatakan ada dua wujud kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan bendania atau material yang memiliki ciri dapat dilihat, diraba, dan dirasa, sehingga lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, kebudayaan rohania atau spiritual yang memiliki ciri dapat dirasa saja. Wujud pertama adalah wujud ideal kebudayaan yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba dan difoto. Wujud kedua adalah yang disebut dengan sistem sosial, yaitu mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah yang disebut kebudayaan fisik. Apa itu kebudayaan fisik? Yaitu seluruh hasil fisik karya manusia dalam masyarakat. Masuk yang F. Yang F adalah orientasi nilai budaya. Kurkon dalam Peli 1994 mengemukakan bahwa nilai budaya merupakan konsep sebuah beruang lingkup luas yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang paling berharga dalam hidup. Menurut Kurkon, ada 5 masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang dapat ditemukan secara universal dalam Peli 1994. Yang pertama yaitu masalah hakikat hidup. Yang kedua adalah hakikat kerja atau karya manusia. Yang ketiga, hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Yang keempat, hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar. Dan yang kelima, hakikat dari hubungan manusia dengan manusia sesamanya. Masuk ke yang G, yaitu kaitan manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Dalam sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dwi tunggal. Maksudnya apa itu dwi tunggal? Maksudnya bahwa walaupun keduanya berbeda, tapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan itu mengatur hidup manusia agar sesuai dengan kebudayaannya. Tampak bahwa keduanya akhir merupakan satu kesatuan. Contoh sederhananya yaitu dapat kita lihat dalam keseharian kita, yaitu adalah hubungan antara manusia dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan. Ada tiga tahap proses dialistis. Yang pertama eksternalisasi, yang kedua objektivasi, yang ketiga internalisasi. Yang pertama eksternalisasi. Apa itu eksternalisasi?
Eksternalisasi yaitu proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya sendiri. Yang kedua, objektivasi. Apa itu objektivasi? Objektivasi yaitu proses di mana masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Dan yang ketiga, eksternalisasi. Apa itu eksternalisasi? Maksudnya eksternalisasi yaitu proses di mana masyarakat disegap kembali oleh manusia. Maksudnya itu bahwa manusia mempelajari kembali kemasyarakatannya sendiri agar dia dapat hidup dengan baik, sehingga manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh kemasyarakatannya. Dan kesimpulan dari materi saya hari ini, kesimpulan dari materi manusia dan kebudayaan, yaitu manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Secara sederhana, hubungan manusia dan kebudayaan adalah sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Manusia menciptakan kebudayaan. Setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan mengatur kehidupan manusia sesuai dengannya. Terima kasih telah mendengarkan pembelajaran saya hari ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.